Soal selanjutnya, diberikan gambar susunan dua kawat yang sama-sama dialiri arus listrik masing-masing I1 10 ampere dan I2 20 ampere. Titik P terletak di antara kedua kawat dengan jarak A1 10 cm dari kawat 1 dan jarak A2 5 cm dari kawat 2. Kita diminta menentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita uraikan arah induksi magnetik di titik P akibat arus listrik pada kawat 1 dan kawat 2. Arah arus di kedua kawat sama-sama ke atas. Titik P yang terletak di sebelah kanan kawat 1 mengakibatkan arah induksi magnetik B1 masuk bidang atau menjauhi pengamat. Sedangkan dari kawat 2, titik P berada di sebelah kiri sehingga arah induksi magnetik B2 keluar bidang atau mendekati pengamat. Karena B1 berlawanan arah dengan B2, maka untuk menghitung induksi magnetik di titik P, kita gunakan persamaan BP sama dengan B2 dikurang B1. Kita anggap B2 positif dan B1 negatif. Kita masukkan persamaan induksi magnetik pada kawat lurus. BP sama dengan mu0 I2 per 2 pi A2 dikurang mu0 I1 per 2 pi A1. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh induksi magnetik di titik P adalah 6 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Karena diperoleh BP bernilai positif, berarti induksi magnetik di titik P searah dengan B2, yaitu mendekati pengamat. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal keempat, pada soal ini diberikan gambar dua kawat penghantar lurus sejajar yang masing-masingnya dialiri arus ke atas dengan besar I1 8 ampere dan I2 16 ampere. Kedua kawat berjarak D 6 cm. Kita diminta menentukan letak titik P yang induksi magnetnya sama dengan 0. Karena arus di kedua kawat searah, maka titik P terletak di antara kedua kawat. Kita misalkan jarak titik P dari kawat 1 adalah A1 sama dengan X, sedangkan jarak titik P dari kawat 2 adalah A2 sama dengan 6 kurang X. Arah induksi magnetik di titik P akibat kawat 1 adalah B1 masuk bidang, sedangkan arah induksi magnetik di titik P akibat kawat 2 adalah B2 keluar bidang. Keduanya berlawanan arah sehingga BP sama dengan B2 dikurang B1. B2 dianggap positif, B1 dianggap negatif. BP sama dengan 0 sehingga B1 sama dengan B2. Mu0 I1 per 2 pi A1 sama dengan mu0 I2 per 2 pi A2. Mu0 dan 2 pi bisa kita coret sehingga I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Kita masukkan nilainya. Kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai X sama dengan 2 cm dan 6 kurang X sama dengan 4 cm. Ini berarti titik P terletak 2 cm dari kawat 1 dan 4 cm dari kawat 2. Jadi jawabannya A. Soal berikutnya, sebuah kawat berarus listrik dilengkungkan seperti gambar dengan jari-jari kelengkungan sebesar A 50 cm, dialiri arus I 1,5 ampere dan membentuk sudut theta 150 derajat. Besar permeabilitas ruang hampa mu0 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita diminta menentukan induksi magnetik di pusat lingkaran. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tentukan banyak lilitan kawat. N sama dengan theta per 360 derajat sama dengan 150 derajat per 360 derajat.
sama dengan 5/12. Selanjutnya kita tentukan induksi magnetik dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2A. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan hingga kita peroleh nilai B sama dengan 2,5 pi kali 10 pangkat negatif 7 Tesla sama juga dengan 0,25 pi kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Jawabannya A. Soal ke-6, diberikan gambar sebuah kawat berarus listrik dilengkungkan dengan jari-jari kelengkungan sebesar 10 cm. Kawat tersebut dialiri arus listrik I 24 ampere. Kawat tersebut dilengkungkan dengan sudut theta 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Besar permeabilitas ruang hampa mu 0 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita diminta menentukan besar induksi magnetik di titik P. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan banyak lilitan kawat. N sama dengan theta per 360 derajat sama dengan 300 derajat per 360 derajat sama dengan 5/6. Selanjutnya, kita tentukan besar induksi magnetik dengan persamaan B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2A. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan hingga kita peroleh besar induksi magnetik di titik P adalah 4 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Soal ke-7, diketahui sebuah solenoida dengan panjang L 25 cm, jari-jari A 1 cm, dan terdiri dari N 100 lilitan. Solenoida tersebut dialiri arus I 3 ampere. Kita diminta untuk menentukan induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Induksi magnetik di pusat solenoida ditentukan dengan persamaan BP sama dengan mu 0 kali N kali I per L sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 100 kali 3 bagi 25 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya 48 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Sedangkan induksi magnetik di ujung solenoida ditentukan dengan persamaan BP sama dengan mu 0 kali N kali I per 2L sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 100 kali 3 dibagi dengan 2 kali 25 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya 24 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Jadi jawabannya A. Soal terakhir, diketahui sebuah toroida dengan jari-jari A 20 cm dialiri arus I 5 ampere jika induksi magnetik yang timbul pada sumbu toroida tersebut adalah B 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Kita diminta menentukan jumlah lilitan toroida yaitu N. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan induksi magnetik pada toroida B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi dengan 2 pi A. Sehingga N sama dengan B kali 2 pi A dibagi dengan mu 0 kali I. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai N 36 lilitan.